Atau kalau waktu berdoa dia mulai mual, dia bisa terpelanting seperti kesaksian yang saya dengar doa pagi. Jika doa untuk kuasa gelap, dia bisa bermanifestasi. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 1120 ya. Saya ditampingi oleh Pendeta Dr. Alvin. Mari kita mulai. Baik. Dari seorang wanita usia 60 tahun, sudah menikah, memiliki 6 anak, tinggal di Sumatera Utara, jemaat Protestan. Terima kasih Bapak Pendeta sudah membaca dan menjawab pertanyaan saya di Abam episode 1096 tentang anak kami yang terikat dengan judi online. Bapak menyatakan saya terlalu baik sama anak, memanjakan anak, merusak anak karena mau membayar hutang anak kami. Bapak juga mengatakan bahwa anak kami 100% dikuasai setan dan mengatakan bahwa saya tidak sia-sia mendoakan anak ini. Saya menyadarinya Pak Pendeta, semua karena kebutuhan saya. Saat ini anak tersebut masih kerja di sebuah showroom di Sumatera Utara, bagian marketing. Saya masih mengharapkan dia bertobat karena kasihan melihat istri dan anaknya. Tapi saat ini kami sudah putus komunikasi. Ya, sebentar. Kalau seorang terikat judi online sampai merongrong orang tua, pasti dikuasai setan. Kalau dikuasai Tuhan, tidak demikian. Oke. Sampai saat ini saya belum bisa memaafkannya Pak, karena masih merasa kepahitan dan dendam. Saya ingatkan bahwa dendam dan kepahitan itu tidak menguntungkan sama sekali. Itu hanya memuaskan perasaan kita dan membinasakan. Bisa orang yang kepadanya seseorang menaruh kepahitan dan dendam dan kepada pelakunya sendiri. Ya. Karena kepahitan dan dendam itu menjadi pangkalan kuasa kegelapan dalam hidup seseorang. Pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah doa saya masih dapat diterima Tuhan? Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa dan tidak pernah tidak menjawab. Apakah saya harus puasa dulu baru Tuhan menerima doa saya? Bisa saja, tetapi jangan mencoba untuk transaksional atau jual beli. Seakan-akan kalau kita puasa maka kita bisa mengatur Tuhan. Itu yang salah. Ya. Terus Jika memang saya harus berpuasa, puasa seperti apa yang saya lakukan? minta petunjuk Tuhan. Puasa itu tidak harus tidak makan sama sekali dalam beberapa hari. Bisa dari sore sampai besok jam 4, jam 5 atau jam 6. Bisa hanya minum air putih saja beberapa hari, ya. Jadi memang tidak ada aturan untuk itu. Yang penting kita merendahkan diri sampai nafsu makan kita hilang. Oke. Sebab ada kesaksian dari seseorang bahwa setelah puasa, Tuhan menjawab doanya. Ya, belum tentu setiap orang punya pengalaman yang sama. Karena kasusnya juga tidak sama. Ya, jadi kalau Tuhan sekarang belum menjawab doamu itu bukan berarti tidak. Belum dan tidak itu beda. Oh ya Pak, saat ini saya juga sudah rutin mengikuti doa pagi yang Bapak pimpin. Tetapi saya sambil memasak di dapur. Itu tidak apa-apa kan Pak? Kalau kita bisa berdoa tanpa memasak, ya bagus. Jadi fokus. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, karena pekerjaan misalnya yang tidak bisa ditunda, ya tidak menjadi masalah. Tapi sekali lagi, sikap hormat kita kepada Tuhan itu akan kelihatan atau nampak dalam sikap tubuh kita. Ya, doakan terus anakmu, karena anak yang didoakan terus-menerus bisa mustahil tidak bertobat. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 63 tahun, seorang pensiunan tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam. Saya sangat diberkati dengan khotbah Pak Eras, bahkan ketika saya menyanyi lagu Pak Eras. Hati dan perasaan saya lebih mengena sampai saya meneteskan air mata. Apakah itu tandanya Tuhan menjamah hati saya, Pak? Tuhan sudah menjamah
sehingga Anda memiliki hati yang bisa disentuh oleh firman Tuhan, khotbah, atau syair lagu yang memuat kebenaran Tuhan. Ini namanya nurani yang masih baik. Nurani yang bisa menjadi lebih dewasa. Oke. Saya kagum dengan Pak Eras ketika khotbah duduk dulu. Saya selama ke gereja manapun belum ada pendeta yang khotbah sambil duduk. Ini tidak bermaksud membandingkan cara khotbah pendeta lain ya Pak. Begini, mengapa saya duduk? Yang pertama, saya harus saving energy, menghemat tenaga. Yang kedua, menghemat kaki, dengkul, karena usia saya sudah 65 tahun dan hari Minggu bisa khotbah lebih 4 kali, bisa 5 kali, ya. Bisa lebih kalau ada tapping lagi. Jadi kalau duduk lebih menghemat tenaga dan kaki, tempurung. Ya, tetapi tidak mengurangi berita firman yang disampaikan. Apalagi kalau Pak Pendeta Erastus sudah berdiri dan berjalan menghampiri jemaat, sangat berwibawa sekali. Seperti kata Pak Eras, bertobatlah dan hidup kudus tak bercela. Terima kasih Pak, kadang saya juga ibadah di GSKI Kebun Jeruk. Oke, yang berkhotbah ada banyak pendeta di situ ya. Oke, ada pendeta Timotius Tan, pendeta John, Franz, Pak Franky, Pak Yusuf Setiawan, dan lain-lain. Oke. Kami senang menjadi keluarga bersama. Ya, Tuhan berkati Bapak. Bapak sudah usia 63 tahun, ya kita sudah seusia ini, selebih tua 2 tahun. Kita persiapan ya berkemas-kemas pulang ke surga. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 66 tahun, seorang janda memiliki 2 anak tinggal di Bali, jemaat karismatik. Shalom Pak Erastus dan tim ABAM, saya adalah seorang yang selalu mengikuti ABAM. Jika ada yang bersaksi di ABAM dan mengatakan kalau dia sudah bertobat setelah mengikuti Truth.id, Pak Eras senang sekali terlihat dari senyumnya dan selalu berkata, biar orang mengatakan ajaran saya sesat, buktinya banyak yang bertobat. Tidak terasa saya sampai meneteskan air mata, tapi hati saya berkata, inilah cara Tuhan untuk membuat Pak Eras terkenal dan lebih banyak orang yang ingin tahu. Iya, artinya senang kalau ada orang bisa bertobat setelah mengikuti Truth.id. Tapi saya tidak selalu mengatakan, biar orang mengatakan ajaran sesat, buktinya banyak yang bertobat. Tidak selalu mengatakan itu. Tapi pernah atau mungkin beberapa kali. Terima kasih. Ya. Pak, saya mau konfirmasi. Pacar anak saya yang kena masalah hukum itu adalah seorang pegawai yang terlibat dengan uang. Suatu hari tanpa sadar, saya ngomong ke anak saya kalau pacarnya itu akan dibebaskan kalau dia benar-benar bertobat. Oke. Tolong bantu doa ya. Ya, tolong bantu doa ya Pak. Ya. Pak, puji Tuhan, untuk teman saya yang usia 69 tahun tersebut sudah baikan dengan anaknya. Bahkan teman saya mendatangi anaknya karena cucu dari teman saya, sakit panas dan batuk. Ini perihal anak dari teman yang tidak saling tegur sapa dan tidak menghormati ibunya. Terus. Terima kasih Pak Erastus, kiranya Tuhan selalu memberkati dan diberikan kesehatan selalu. Jadi ibunya yang mengalah ya. Iya. Mendatangi anak, bagus ya. Mengalah tidak salah. Mengalah itu bukan kalah. Ya, puji Tuhan. Iya. Mengenai pacar anak ibu yang terlibat penipuan atau apa tadi? Terlibat dengan uang, Pak. Uang, terlibat ini penipuan atau bohong atau apa ya? Iya. Kelihatannya begitu ya, sampai masuk penjara. Harus meninjau ulang hubungan dengan pacar itu. Jangan menikah dengan orang yang salah, ya. Saya tidak menutup kemungkinan orang yang sudah salah bisa bertobat dan baik kembali. Tetapi kita harus melihat apakah sungguh-sungguh orang itu mau bertobat atau tidak. Ya, oke. Teruskan.
Berikutnya dari seorang pria usia 30 tahun belum menikah tinggal di Jawa Timur, jemaat online, ya, jemaat online GSKI. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saat ini saya sudah menjalin hubungan dengan pacar saya selama 5 tahun, tapi status kami backstreet. Di satu sisi orang tua saya awalnya bersikap dekat dengan pacar saya, tapi lama-kelamaan mereka seperti tidak ingin saya melanjutkan hubungan dengan pacar saya tersebut. Padahal saya tidak ingin kehilangan pacar saya sekarang. Saya hanya khawatir kalau orang tua saya hanya melihat pacar saya dari segi harta, karena pacar saya saat ini memang hanya biasa-biasa saja. Saya bertekad kuat agar hubungan dengan pacar saya tetap lanjut hingga menikah dan membahagiakan orang tua saya, tapi saya sendiri juga takut melawan orang tua. Sebentar, apakah orang tuamu benar-benar melihat aspek finansial atau aspek ekonomi pacarmu itu, atau dari pengalaman orang tua dia melihat aspek karakter, aspek mental, aspek latar belakang, ya? Karena orang tua melihat calon menantu itu bisa dari bibitnya, latar belakang, siapa orang tuanya, dari bobotnya, dari bebetnya, bagaimana prestasi, bagaimana lingkungan orang tersebut, mannernya atau sikapnya, dan lain-lain. Jangan sampai kamu salah menilai orang tua. Orang tua itu pasti diberi Tuhan kepekaan untuk melihat calon menantu atau calon anaknya. Menantu itu anak juga, bukan? Pasti, karena kamu sebagai anak itu juga kamu sebagai anak tidak ada dengan sendirinya, kamu dilahirkan dari orang tua. Orang tua berhak mengarahkan. Nah, biasanya atau yang bijak, kalau itu menantu perempuan, saya kira tidak terlalu menjadi masalah soal finansial. Karena yang mencari nafkah itu laki-laki biasanya. Tapi faktor apakah yang membuat orang tuamu tidak makin dekat? Coba kamu tanyakan, ya. Nanti kamu kirim lagi ke Abam supaya saya tahu. Tapi jangan salah menilai orang tua, ya. Saya tidak mengatakan orang tuamu pasti tidak matre, belum tentu. Tapi jangan salah menilai orang tua. Terus. Ya. Saya juga bingung kalau sikap orang tua saya berubah hanya karena melihat ekonomi pacar saya. Berarti orang tua saya matre. Ya, matre, ya. Belum tentu, ya. Kamu ajak diskusi orang tuamu dan kamu harus objektif. Kalau orang jatuh cinta itu sering subjektif, ya. Begitu, ya. Karena orang kalau jatuh cinta itu bisa gelap mata, ya. Love is blind, ya. Love is blind. Cinta itu buta. Karena buta nabrak-nabrak, ya. Oke. Saya tidak ingin orang tua saya seperti itu. Mohon saran Pak Eras dan mendoakan saya karena itu dilema yang saya hadapi. Ya, kamu evaluasi dan objektif. Lebih dari ini, doa. Kalau perlu puasa, karena ini menyangkut keputusan sangat penting. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim Abam. Banyak yang ingin saya utarakan, tapi hanya ini yang benar-benar keluar dari hati saya. Sebagai tambahan, pacar saya 5 tahun lebih tua dari saya. Iya, kalau pacar lebih tua 5 tahun atau lebih tua, sekarang ini waktu masih sama-sama muda tidak terlalu kelihatan. Tapi nanti kalau kamu sudah usia 50, lalu istrimu 55 tahun, itu jenjangnya akan nampak perbedaan. Maka ada orang-orang yang istrinya lebih tua, sampai salah menilai, dipikir itu anaknya. Karena makin jauh, ya. Waktu masih umur 30 tahun sampai 40 mungkin perbedaannya tidak terlalu kelihatan, tapi begitu makin tua itu makin ini jauh. Ya. Jangan sampai nanti, apalagi kalau wanitanya itu badannya besar. Kalau badan kecil itu bisa kelihatan lebih awet muda. Tidak selalu, ya. Jangan sampai nanti usia sudah tua, ketemu orang, apa kabar? Ini ibumu, ya? Nah, kan jadi enak, ya. Jadi salah, Pak. Iya, dan enak, ya.
Ya ini tapi ini bisa terjadi bisa juga tidak kan, kita tidak tahu kan. Apakah wanitanya bisa awet muda, kan ada wanita yang awet muda usia 50 seperti usia 43 gitu. Tapi ada wanita usia 50 seperti 56, nah itu repot juga ya. Oke. Kalau pria lebih awet mudanya kelihatannya. Tidak selalu sih. Tapi dibanding wanita, apalagi kalau wanita bekerja keras, banyak pikiran, ya cepat kelihatan tuh Pak. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 31 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Tengah, jemaat gereja Injili Injili karismatik ini. Karismatik. Ya. Pak Erastus, saya mendapat tawaran pekerjaan di suatu negara sebagai customer service, menerima komplain dengan gaji 10 juta rupiah. Namun setelah saya tertarik, ternyata perusahaannya adalah perusahaan dengan kegiatan ilegal, Judi judi online. online. Ya. Lalu saya berpikir tidak dapat beribadah karena berbeda bahasa. Saya jadi sedih Pak. Apalagi judi online Sabtu Minggu pasti ramai, tidak dapat ke gereja. Namun saldo rekening saya tersisa Rp29.000. Mohon pencerahannya Pak. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mazmur 73, 25 dan 26. Masuk kamu demi rekening kamu jual diri? Tahu jawabnya? Mutlak kamu jangan terima pekerjaan itu. Absolut kamu harus menolak pekerjaan itu. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di Jawa Barat, jemaat karismatik. Shalom Pak Erastus yang saya kasihi, saya ada beberapa pertanyaan Pak, dan kiranya Bapak berkenan memberi penjelasan. Pertama, perihal permohonan doa Pak. Permohonan doa kita itu ada di posisi mana ya Pak? Mengingat Tuhan sudah mengatur seluruh kehidupan kita sejak awal sampai akhir, dan rancangannya pasti yang terbaik untuk kita. Tuhan tidak mengatur secara sepihak. Tuhan memiliki rancangan atas setiap individu. Amin. Ya. Lalu Tuhan pasti mau mengatur kalau manusianya mau diatur. Jadi kalau manusia yang tidak mau diatur, rancangan Tuhan juga gagal. Ya, kamu harus bisa membedakan antara takdir mati dan takdir hidup. Takdir hidup dan takdir mati. Takdir mati misalnya kamu itu dari suku A, lahir di daerah B. Tuhan punya rancangan tertentu. Tapi apakah kamu nanti akan jadi orang sesuai rancangan Allah? Itu tergantung apakah Anda mau dipimpin. Nah, ini takdir hidup itu. Hasil dari keadaan hidup seseorang dalam menanggapi pengharapan Tuhan. Tuhan pimpin, tapi orang itu tidak mau bertobat, tidak ke gereja, tidak berdoa. Ya pasti setan yang pimpin, bukan Tuhan yang pimpin. Pasti setan yang mengatur, bukan Tuhan yang mengatur. Oke. Jadi untuk apa ya Pak kita memberikan permohonan atau menyampaikan keinginan yang belum tentu itu terbaik menurut Tuhan? Makanya doa itu bukan hanya memohon, bukan hanya meminta. Doa itu dialog. Apa yang patut kita minta, apa yang tidak patut kita minta. Jika kita tetap memohon, apakah Tuhan akan mengabulkan permohonan kita? Jika itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita, meskipun yang kita minta adalah hal baik. Ya, hal baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Pertanyaan ini pertanyaan bagi orang yang mungkin belum mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang juga memberi kebebasan, kedaulatan kepada manusia. Jadi kita mestinya bertumbuh dewasa sehingga doa kita adalah bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu ya Bapa. Begitu. Oke. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan Yohanes 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, jadi kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Makanya banyak orang mengajarkan minta apa saja dalam nama Yesus, kamu akan diberikan. Salah.
Yang benar tinggal dulu di dalam dia sehingga mengerti apa yang Allah kehendaki. Tidak boleh mengambil sepotong atau menafsirkan salah ayat ini. Oke. Kedua, mengenai hal berbuat baik, Pak. Apakah kita boleh berpikir bahwa Tuhan punya utang kebaikan kepada kita karena kita sudah berbuat baik? Ada ayat yang mengatakan, barang siapa menolong orang miskin, dia mempiutangi Tuhan. Itu artinya bukan Tuhan berhutang kepada kita, ya jelas Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tapi ayat itu tidak menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan untuk orang miskin, seperti menabur ya, pasti kita akan menuai. Nah, kepastian ini seperti orang membayar hutang, itu maksudnya ya. Kepastian itu ya, itu maksudnya. Oke. Karena terkadang isi doa kita seperti menagih hutang berkat sebagai pembayaran dari perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Iya, itu bagi orang yang belum dewasa. Terus. Ya. Sesuai dengan Amsal 19:17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Ini maksud saya. Iya. Saya kan belum membaca kalimat ini, saya belum membaca. Ini maksudnya. Iya. Orang yang lemah itu ya artinya orang miskin kan? Dan soal duit ini terus. Ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Oh ya, jadi mempiutangi bukan berarti dalam arti hutang, tapi kepastian Tuhan membalas, ya, memberikan apa yang patut dia terima karena perbuatan baiknya kepada orang lemah atau orang miskin. Ya. Ketiga, tentang hukum tabur tuai. Saya selalu berpikir jika saya mengalami kesusahan sekarang, itu merupakan tuaian dari pelanggaran saya di masa lalu. Belum tentu. Tuhan bisa membuat kita satu dewasa, dua mengindarkan kita dari bahaya. Misalnya suatu kali kita naik mobil, kita diserempet, mobil kita jadi rusak. Kita berhenti 10 menit, 15 menit. Padahal Tuhan mau kita terhindar dari pohon yang akan roboh di depan. Itu begitu-begitu. Tuhan membuat kita ini mengalami kesulitan supaya tidak sombong dan lain sebagainya. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Tidak selalu akibat dari taburan kita. Terus. Sampai kapan kita harus menuai, Pak? Apakah ada batasnya? Nah, ini pernyataan yang salah tadi disertai dengan pertanyaan yang berangkat dari premis. Dari anggapan yang salah. Terus. Apakah analoginya seperti hutang yang sudah dibayar lunas gitu ya, Pak? Apakah pertobatan tidak menghapus tuaiannya ya, Pak? Pertobatan itu belum tentu menghapus tuaian. Artinya, kalau orang suka main judi, setelah minta ampun lalu dia jadi kaya atau dia kemudian tidak mengalami kesulitan keuangan, belum tentu. Jadi gairahnya main judi ini bisa dibunuh, dimatikan, dihilangkan dengan kemiskinan panjang. Itu bisa dikatakan tuaian, bisa. Tapi didikan Tuhan supaya dia tidak jatuh lagi dalam dosa judi. Oke? Oke, teruskan. Keempat, mengenai kuasa gelap, Pak. Apakah kita bisa tahu jika kita atau salah satu anggota keluarga kita dipengaruhi oleh kuasa gelap? Karena kiriman atau karena ritual tertentu yang dilakukan orang tua kita waktu kita kecil. Kalau kita sering berdoa, kita selalu berdoa, pasti nanti ada gejala. Setan akan bereaksi, ya. Pasti nanti akan ada suara aneh, bau aneh, ada binatang aneh yang masuk pada malam hari dan lain-lain. Ya pasti. Atau kalau waktu berdoa dia mulai mual, ya. Dia bisa terpelanting seperti kesaksian yang saya dengar doa pagi ketika doa untuk kuasa gelap dia bisa bermanifestasi. Tapi dia sudah ikut doa terus ya. Oke, terus kakak suami saya belajar ilmu sampai ke Tibet, bahkan bertapa sampai bisa melayang, tapi akhirnya committed suicide. Apakah bunuh diri akhirnya ya? Bunuh diri, Pak. Apakah hal ini akan berpengaruh kepada saudara-saudaranya? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung kadar dari kuasa gelap itu seberapa kuat. Yang kedua, apakah ada perjanjian? Saya menanyakan hal ini karena saya merasa ada sesuatu yang menyelubungi suami saya, Pak. Terima kasih banyak Pak Eras dan tim. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kalau mau didoakan bisa dibawa ke gereja di mana Anda berbakti.
yang ada di Jawa Barat ini ya. Kalau hamba Tuhan itu memiliki karunia kelepasan atau hamba Tuhan yang baik, maka dia akan diberi hikmat untuk melihat apakah ada kuasa gelap atas diri suami Anda. Itu pun kalau suaminya mau. Kalau tidak ya sulit. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 53 tahun sudah menikah dan tinggal di Jawa Barat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Eras dan semua kru ABAM. Saya pernah bertanya dan sudah dijawab di ABAM episode 1032. Ini menit tentang terakhir. harus menjadi kesaksian bagi istrinya untuk memenuhi bagiannya hidup kudus dan menjadi berkat. Terus Saya mau bertanya lagi Pak, dan ketika saya menulis pertanyaan ini, istri saya sedang dalam keadaan stroke. oke. Istri dalam keadaan stroke berat ya. Iya. Sakitnya parah. Terus Pak, yang mau saya tanyakan, menurut hikmat dan marifat yang Tuhan berikan kepada Pak Eras, apakah istri saya, Pak Eras, apakah istri saya dapat diterima di langit baru, bumi baru, Pak? Saya berduka dan meratap kalau istri saya terhilang, Pak. Tapi bukan saya bermaksud memberhalakannya. Pak Eras juga mungkin merasakan hal yang sama apabila orang yang kita sayangi terhilang. Terima kasih Pak Eras dan semua kru ABAM, Tuhan memberkati. saya prihatin ya mendengar ini. Prihatin. Satu hal yang kamu harus tahu, bahwa Tuhan sering mempersiapkan orang masuk langit baru, bumi baru, justru lewat penyakit parah. Dan itu menggenapi firman yang mengatakan, serahkan tubuhnya kepada iblis, tapi jiwanya selamat. Itu maksudnya. Jadi kalau dia sakit dan tetap bisa diajak berdoa, ya, masih bisa diajak berdoa, mendengarkan khutbah, pasti selamat. Itu kamu yang bisa menilai. Tapi kalau dia mengumpat, dia memarah-marahi Allah, waduh, itu alamat buruk, isyarat buruk. Udah, kamu bisa menjawab sekarang, ya. Kamu akan tahu. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, belum menikah dan tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Pendeta Eras Susabdono, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Rutut ID, karena dari sini saya bisa mengenal kebenaran yang utuh. Pola pikir saya menjadi berubah, saya menjadi wanita yang dewasa dalam berpenampilan dan menggunakan tata bahasa yang baik. Saya mengakui bahwa saya berubah karena khotbah dari Bapak dan Rutut ID. Saya mengakui juga kalau saya seorang yang percaya monoteisme bukan trinitas dan GSKI adalah gereja terakhir saya. Situ kan. Saya punya pertanyaan Pak. Saya mengenal seorang laki-laki dari aplikasi dating. Dia seorang Sumatera dan juga seorang manajer di salah satu perusahaan di Jakarta. Ya, seorang yang berdarah Tionghoa Medan, ya. Iya. Entah Tionghoa Medan atau Tionghoa campuran orang Batak, mungkin gitu, nggak jelas ya. Iya. Oke. Kami belum pernah bertemu, tetapi komunikasi kami tetap lancar. Menurut saya, laki-laki tersebut seseorang yang berpendidikan tinggi dari cara bicaranya. Laki-laki itu juga sudah mapan, pernah menikah, dan bahkan memiliki satu orang anak perempuan usia 3 tahun. Yang pertama, pacaran bertemu muka, bertatap muka saja bisa salah menilai. Apalagi hanya long distance relationship. Kamu berkata, saya kira kamu bukan Tuhan yang Maha Tahu. Menurut saya, gegabah untuk menilai orang hanya dari percakapan lewat long distance relationship ini. Bagaimana kamu tahu dia pria yang baik? Dia pernah menikah dan bahkan memiliki seorang anak perempuan. Pernahkah kamu tahu mengapa dia cerai? Kalau dia sudah cerai ya. Lalu anak perempuan ini ikut siapa? Kalau sampai ikut ibunya, bisa saja karena memang undang-undang mengatakan demikian. Nah, di bawah umur itu perwalian ibu. Tetapi kalau kesalahan tidak pada ibu, ibu bisa memiliki hak asuh. Oke, teruskan. Akhir-akhir ini komunikasi kami lancar dan dia mengatakan kalau nanti setelah pulang dari luar negeri, dia mau menikah dengan saya.
Laki-laki itu belum tahu banyak tentang saya yang hanya berasal dari keluarga sederhana dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga saya sedikit ragu dengan hubungan kami ini. Dia belum mengenal kamu, ngajak kamu menikah, itu pria ceroboh. Itu pria sembarangan. Dari sini kamu sudah harus mesti menilai. Saya tidak ada kepentingan secara pribadi ya, tapi karena saya seorang bapak rohani yang harus memberikan jawab yang seharusnya saya kemukakan, ini yang saya bisa jawab. Dia belum tahu banyak tentang kamu lalu mau menikah dengan kamu. Wah, ini bahaya. Ya kan? Ya. Itu pria ceroboh dan bisa saja punya niat tertentu. Ya, dia sudah bekerja, kamu yakin dia udah bekerja di situ? Yakin ekonominya baik? Umurnya belum jelas ya? Ya. Kalau dia usianya mungkin 50 atau 40 lebih, kamu wanita masih muda, 32 tahun, ya. Rasanya kamu ini lumayan ya, karena kamu dari suku yang berkulit putih. Ya, ini kan? Ya. Saya harus mengatakan kamu tinjau ulang hubunganmu. Kamu juga pengen cepat-cepat nikah dengan usia 32 tahun, lalu kamu bisa tidak objektif. Coba jangan mikir nikah dulu dengan pria ini, ya. Teruskan. Menurut Bapak Pendeta Erastus, saya harus bagaimana ya? Saya udah beritahu ini. Terus, Sikap seperti apa yang harus saya tunjukkan? sekarang kamu sebaiknya diam saja. Kamu jangan sering-sering hubungi dia. Lalu bagaimana reaksi dia? Coba. Kamu mulai bicara bahwa saya akan berdiam diri dulu, saya mencari Tuhan dulu. Kau masih punya sisa umur itu sekitar 40 tahun sampai 50 tahun. Jangan sia-siakan bertemu dengan pria yang tidak baik. Oke. Saya harus jujur dengan keadaan saya yang sebenarnya atau bagaimana ya Pak? Loh, kamu belum jujur aja dia mau. Itu pria yang tidak jujur berarti. Paham? Nggak tahu apakah dia sakti sehingga bisa melihat keadaanmu. Dengan dia berkata mau, apakah itu jujur? Sedangkan dia tidak tahu keadaanmu yang sebenarnya. Hah? Udah cukup itu saja ya di episode ini. Saya agak tidak suka mendengar tulisanmu karena saya melihat kamu ceroboh. Saya punya anak perempuan. Saya sedih kalau punya anak perempuan seperti kamu. Kamu sudah tidak sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan hanya berdasarkan nalurimu yang tidak bisa dipercaya. Oke, saya bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.